Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pondok Pesantren Asidikiyah. Pondok pesantren ini akhirnya viral, populer teman-teman, karena ada kasus di mana kasusnya itu ada seorang putra kiainya yang melakukan dugaan pencabulan kepada santriwati. Dan ini akhirnya menjadi perbincangan publik teman-teman. Masa putra kiai kok melakukan tindakan tidak terpuji seperti itu? Dan kasus ini sampai ke ranah hukum. Mas Beki namanya teman-teman, putra dari kiainya itu. Dan karena tidak mau proaktif kepada pihak kepolisian, akhirnya dilakukan pengepungan selama 15 jam dan akhirnya menyerah Mas Beki ini teman-teman dan dibawa ke kepolisian. Nah, yang kita bahas bukan masalah itunya teman-teman, terkait izin. Karena setelah itu dicabut izinnya, izin usaha pesantren itu oleh Kemenak. Jadi Kemenak mencabut izin. Nah, kalau sudah dicabut izinnya, tentu ini kan tidak bisa beroperasi. Padahal ini santrinya cukup banyak di Asidikiyah ini. Orang tuanya sudah menitipkan anaknya di pondok pesantren itu, tetapi ini kok ditutup, dicabut izinnya. Padahal ini yang salah adalah oknumnya, tetapi ini yang dicabut malah izin operasional dari pondok pesantren Asidikiyah. Namun belakangan teman-teman, izin ini akhirnya tidak dicabut, akhirnya dibatalkan pencabutan. Ini kan menjadi aneh teman-teman, kemarin dicabut, sekarang dibatalkan. Dan ini mengingatkan saya kepada ACT, aksi cepat tanggap yang kemarin juga dicabut izinnya oleh Kementerian Sosial, oleh Pak Muhadjir Effendi ad interim sebagai Menteri Sosial. Demikian juga kalau kita melihat di Kemenak ini teman-teman, Pak Muhadjir Effendi ini juga menjadi ad interim, menjadi menteri di Kementerian Agama karena menterinya lagi menjalankan ibadah haji di Mekah. Maka ini ad interimnya Pak Muhadjir. Sehingga orang itu mengatakan ini kok gerusa-gerusu mencabut izin sebuah usaha, misalkan pondok pesantren atau kemarin ACT teman-teman. Kok begitu cepatnya? Padahal yang salah itu adalah oknumnya, bukan pondok pesantrennya, bukan lembaga ACT-nya. Kalau saya melihat kan begitu. Ibarat kita itu mau menangkap tikus dalam rumah, tikusnya ini bagaimana ditangkap dengan membakar rumahnya. Ini kan salah satu logika yang saya pikir keliru. Menangkap tikus kan tidak harus membakar rumah. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari merdeka.com. Kemenak batal cabut izin pesantren Sidikiyah. Ini alasannya. Menteri Agama ad interim Muhadjir Effendi membatalkan pencabutan izin operasional Pondok Pesantren Majma'al Bahrain Sidikiyah, Jombang, Jawa Timur. Pesantren itu kini kembali beraktivitas seperti biasa. Pesantren Majma'al Bahrain Sidikiyah yang berada di Jombang, Jawa Timur dapat melakukan aktivitas kembali seperti sedia kala, kata Muhadjir kepada wartawan Senin 11 Juli 2022. Muhadjir sudah memerintahkan Sekjen Kementerian Agama untuk membatalkan rencana izin operasionalnya. Saya sudah meminta Pak Akil Irham, PLH Sekjen Kemenak untuk membatalkan rencana pencabutan izin operasionalnya, ucapnya. Maka para orang tua santri tidak perlu khawatir terkait nasib anak-anaknya di pesantren tersebut. Para santri bisa kembali belajar dengan tenang. Dengan demikian, para orang tua santri mendapat kepastian status putra-putrinya yang sedang belajar di ponpes tersebut. Begitu juga para santri bisa belajar dengan tenang, terang Muhadjir. Muhadjir menerangkan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Muhammad Subki Azal Sani atau M.Sad alias Mas Beki tidak ada hubungannya dengan pondok pesantren. Dalam kasus yang terjadi tidak melibatkan lembaga ponpesnya, tetapi oknum, dan oknumnya kan sudah menyerahkan diri, ujarnya. Selain itu, dia menambahkan pihak-pihak yang turut menghalangi penindakan terhadap Mas Beki juga telah diamankan, sehingga kini pondok pesantren dapat beroperasi kembali. Begitu juga mereka yang telah menghalang-halangi petugas
sedang di Ponpes itu ada ribuan santri yang perlu dijamin kelangsungan belajarnya, jelasnya. Saya berharap masyarakat dapat memahami keputusan tersebut, tutup Muhajir. Sebagai informasi, pesantren Majma'al Bahrain Sidikiyah, Jombang, Jawa Timur. Pesantren inilah yang menaungi tersangka pencabulan atas nama Muhammad Subhi Asal Sani M.Sat alias Mas Beki. Pada Kamis malam 7 Juli, tersangka dugaan kasus pencabulan santriwati di Pondok Pesantren Sidikiyah, Muhammad Subhi Asal Sani M.Sat alias Mas Beki, yang merupakan anak dari pengasuh pondok pesantren di Jombang itu, akhirnya menyerahkan diri kepada polisi. Kepolisian daerah Jawa Timur langsung menahan Sani yang bahkan sempat pula diduga dilindungi para santri pondok pesantren tersebut. Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Ramadan, Jumat 8 Juli, Sani terancam hukuman 12 tahun penjara. Ia disangka melanggar pasal 285 KUHP dan pasal 294 ayat 2 kedua huruf E KUHP karena juga melakukan kejahatan seksual terhadap 4 orang santriwati di pesantren asuhannya tersebut. Nah, itu teman-teman terkait izin usaha pesantren Asidikiyah dikembalikan lagi, dinormalkan kembali. Kemarin dicabut, sekarang dibatalkan pencabutannya. Ini kan mestinya harus dipikir ulang teman-teman oleh pihak Kementerian Agama mencabut sebuah izin usaha. Ini mesti hati-hati, jangan gerusa-gerusu. Yang pada akhirnya ya begini teman-teman. Kemarin dicabut, sekarang dibatalkan. Ini kan menjadi satu yang aneh. Kenapa harus melakukan hal seperti itu? Kalau orang itu melakukan kesalahan, maka hukumlah orangnya. Jangan dihukum lembaganya, karena lembaganya ini menyangkut orang banyak. Dan tidak semua mayoritas lembaga itu melakukan tindakan seperti itu, kan tidak dilakukan. Yang melakukan adalah oknumnya, satu orang, yaitu Mas Beki ini. Nah, kalau orangnya sudah ditangkap, ditahan, sebenarnya kan sudah selesai. Termasuk juga kemarin yang menghalang-halangi polisi sudah tahan, sudah ditangkap, dan ini diadili. Kan selesai harusnya, tanpa harus yaitu menutup usaha pondok pesantren itu. Karena ini kan lembaga pendidikan. Kalaupun ada oknum yang salah, maka hukumlah oknum itu. Jangan mencabut izin usaha. Dan akhirnya benar teman-teman, akhirnya dikembalikan lagi. Tidak jadi dicabut. Pencabutan dibatalkan, itu intinya. Dan kita juga ingat terkait ACT teman-teman. ACT katanya melakukan penyimpangan dana umat. Dana umat bocor. Katanya ACT mengambil keuntungan sebesar 13%. Padahal aturan pemerintah itu 10%. Nah, pertanyaan kita, siapa yang mengambil itu? Itulah yang mestinya dihukum, teman-teman. Bukan lembaganya yang dicabut izinnya sehingga tidak bisa beroperasional. Karena di situ ada karyawan. Di situ juga ada dana umat yang mesti disalurkan. Dan dana yang dikumpulkan ini cukup banyak. Maka pihak pemerintah harusnya memberikan edukasi, memberikan pelatihan yang benar kepada pihak-pihak ACT. Jadi bukan melakukan pencabutan izinnya. Nah, nanti kita akan lihat teman-teman apakah izin ACT itu dibatalkan atau tetap dicabut izinnya oleh Kementerian Sosial. Karena yang melakukan pencabutan ternyata orangnya sama, menterinya sama, ad interim, yaitu Pak Muhajir Effendi. Jadi Pak Muhajir Effendi ini menjadi pejabat ad interim di Kementerian Agama karena menterinya ini melakukan ibadah haji. Demikian juga dengan di Kementerian Sosial, Bu Risma ini juga melaksanakan ibadah haji, sehingga ini diganti sementara oleh Pak Muhajir Effendi. Jadi ini teman-teman, Pak Muhajir sudah melakukan tindakan pencabutan izin usaha. Dan ini mestinya menjadi evaluasi dari kementerian, jangan gampang mencabut izin usaha karena ada oknum yang melakukan tindak pidana atau melakukan korupsi misalnya seperti di ACT. Oke, katakanlah di ACT ini kan masih dugaan, dan ini kan masih dipelajari teman-teman secara kompleks terkait operasional ACT. Apakah benar mengambil uang sekitar 13% untuk operasional, padahal yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah itu 10%. Nah, kalau melakukan pelanggaran, orangnya itu yang dihukum teman-teman, bukan ACT-nya yang dicabut izinnya.
Sama halnya ketika Kementerian Sosial ada menterinya yang korupsi. Kemarin kan ada Menteri Sosial Juliari Peter Batubara yang melakukan korupsi, dan dulunya juga ada Menteri Sosial dari Partai Golkar yang juga melakukan korupsi. Itu menterinya ditangkap dan dipenjara oleh pihak KPK, teman-teman. Tetapi tidak membubarkan dari Kementerian Sosial. Jadi ini kan menjadi aneh kalau ada ACT di bawah naungan dari Kementerian Sosial melakukan korupsi, dicabut izinnya. Lalu bagaimana dengan Kementerian Sosial kalau ada oknum menteri yang melakukan korupsi? Apakah juga dicabut izinnya atau dibubarkan Kementerian Sosial itu? Ternyata tidak. Jadi menterinya yang ditahan, yang dipenjara, tetapi Kementerian Sosialnya tetap berjalan. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini terkait Pondok Pesantren As-Siddiqiyah yang kembali beroperasional normal seperti biasanya setelah pencabutan itu akhirnya dibatalkan oleh Kementerian Agama. Itu yang bisa kita bahas teman-teman, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.